Kita lanjut ke pengisian menu keluarga. Di sini sebagian sudah ada isiannya berdasarkan data Dapodik gitu ya teman-teman. Tetapi kalau memang tidak sesuai ya silahkan diedit juga. Kita mulai dengan perbarui data keluarga. Di bagian pertama, teman-teman diminta upload foto bersama keluarga. Foto bersama keluarga ini kalau bisa ya tentu lengkap. Tapi banyak kasus yang bilang nggak bisa lengkap. Gara-gara ada yang kerja, gara-gara ada yang mondok, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau nggak bisa lengkap ya tentu sementara tidak apa-apa. Nanti ketika ada momen misalnya lebaran bisa lengkap, ya silahkan jepret foto lagi nanti diunggah lagi. Di sini ketentuannya maksimal 300 KB. Kalau bicara foto terbaru itu ya maksimal 3 bulan terakhir. Tetapi kalau teman-teman ada foto yang lengkap dan itu 1 tahun terakhir atau maksimal 2 tahun terakhir ya tidak apa-apa. Kalian gunakan foto itu asal tidak ada perubahan signifikan dari sisi fisik dan lain sebagainya berkaitan dengan kondisi keluarga kalian gitu ya. Jadi teman-teman yang belum lengkap ya tidak apa-apa. Foto keluarga minimal berapa orang Kak gitu ya. Kalau misalnya yatim piatu kemudian satu kakak hanya 1 orang, tetapi kalau 1 orang itu kan tentu ada yang menanggung kehidupanmu sehari-hari. Kebutuhanmu sehari-hari itu ditanggung siapa? Pasti ada wali. Nah, kamu foto sama wali kamu meskipun kakaknya berbeda gitu ya. Jangan sampai foto bersama keluarga kok cuman 1 orang gitu ya. Kalau 1 orang itu ya mungkin bisa disebut keluarga kalau sudah punya kakak. Tetapi kalau 1 orang itu kayaknya nggak tepat deh gitu ya dengan berbagai kasus dan kondisi yang dikatakan foto bersama keluarga minimal 2 orang gitu ya. Lalu memang ada problem juga ketika pengisian NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga. Ketika yatim piatu yang tunggal tadi 1 kakak sendiri, berarti NIK kepala keluarga saya isi dengan NIK saya dong Kak. Kemudian nomor kartu keluarga saya isi dengan nomor kartu keluarga saya dong Kak. NIK kepala keluarga ini harusnya berkorelasi dengan informasi ayah gitu ya. NIK kepala keluarga ini adalah wali kalian, kemudian nomor kartu keluarganya kalau merujuk pada detail informasi ayah ya harusnya itu adalah nomor kartu keluarga wali kalian ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya masih lengkap enak ya. NIK kepala keluarga adalah NIK ayah, kemudian nomor kartu keluarga tinggal lihat di kartu keluarga. Tetapi ada kasus juga di kartu keluarga itu ayahnya sudah meninggal, kartu keluarganya belum diperbarui. Maka NIK kepala keluarga ini lebih baik diisi dengan NIK ibu gitu. Sesuai dengan kartu keluarga terupdate. Sebenarnya paling enak seperti itu, tetapi di beberapa case ini si pembuat aplikasi pengen menyambungkan NIK kepala keluarga sama informasi ayah karena informasi ayah ini adalah orang yang menanggung kebutuhan hidup kalian termasuk untuk kebutuhan pendidikan atau kuliah kalian kan seperti itu. Daripada kalian bingung gitu ya untuk pengisian NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga, kita sarankan sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki aja, sesuai kakak aja. Nanti berkaitan informasi ayah nanti kita jelaskan berdasarkan beberapa kasus-kasus yang terjadi gitu aja daripada bingung gitu. Nah, ini bagian informasi ayah, informasi ibu. Kita ke informasi ibu dulu, karena untuk informasi ibu ini tidak bisa diisi dengan nama ibu tiri, melainkan pengisiannya berdasarkan nama ibu kandung, kemudian statusnya apakah masih hidup atau sudah meninggal, kemudian pendidikannya silahkan dipilih, pekerjaannya silahkan dipilih. Ketika tidak ada di pilihan, ya tentu pilihannya ialah lainnya. Ketika misalnya ibu rumah tangga ya ketik aja tidak bekerja. Meskipun sebenarnya ibu rumah tangga itu ya bekerja untuk keluarga gitu ya. Tetapi karena pilihannya tidak memadai ya udah diklik tidak bekerja aja. Kemudian detail ibu ya diceritakan kondisi ibu saat ini, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan kondisi kesehatan serta hal-hal lainnya yang boleh kalian ceritakan di sini gitu ya. Kita ke informasi ayah. Nah, informasi ayah ini berkaitan dengan orang yang menanggung kebutuhanmu sehari-hari, termasuk pendidikan. Makanya di status hubungannya ini ada pilihannya.
apakah dia ayah kandung statusnya, ataukah ayah tiri atau wali. Jadi pengisian informasi ayah itu kalian terlebih dahulu harus memutuskan status hubungan orang yang kalian masukkan di sini itu statusnya sebagai apa. Kalau kedua orang tua masih lengkap, enak. Di sini diisi ayah kandung. Kalau misalnya ayah meninggal, ibu tidak menikah lagi, tentu ini diisi nama ayah kandung, kemudian statusnya sudah wafat, di sini ayah kandung dan seterusnya, gitu ya. Untuk detail ayah karena sudah wafat ya berarti dikasih keterangan sudah meninggal dunia. Lalu misalnya bercerai, tetapi ibu tidak menikah lagi, di sini tetap diisi dengan nama ayah kandung. Kemudian status ayah bercerai. Status hubungan ayah kandung, pendidikannya diisi sesuai dengan pendidikan yang kamu tahu. Pekerjaannya, karena ada dua kasus ya, ketika ayahmu masih transfer uang, masih bertanggung jawab setiap bulan, maka pekerjaan ini masukkan sesuai dengan pekerjaan yang digeluti ayah kalian. Tetapi misalnya bercerai, kemudian ayah kalian lepas tanggung jawab pada nafkah kalian setiap bulan, ya ukurannya harusnya setiap bulan. Kalau setahun sekali itu ya nggak ngasih itu. Jadi harus ukurannya setiap bulan, tapi kalau nggak ngasih setiap bulan ya berarti pekerjaan ayah dianggap tidak bekerja gitu aja. Detailnya karena sudah cerai dan ayah tidak menafkahi saya, maka ayah tidak memberikan kebutuhan hidup kepada saya. Gitulah, kira-kira seperti itu. Itu kasus ketika cerai gitu ya, dan ibu tidak menikah lagi. Untuk kasus selanjutnya, ketika misalnya ibu menikah lagi, kalian ikut ibu tentunya gitu ya, dan kemudian ayah tiri kalian itu menafkahi kalian, kalian sepakat dengan ayah tiri, maka di sini diisi dengan nama ayah tiri. Status ayah tentu masih hidup, kemudian status hubungan ayah tiri. Kemudian pekerjaannya ya tentu pekerjaannya apa, ayah tiri kalian, detailnya seperti apa, dijelaskan oh pekerjaannya apa, pendidikan terakhir apa, kondisi kesehatan apa, kemudian penjelasan-penjelasan lainnya, biasanya tanggungan gitu ya, disebutkan di sini. Lalu misalnya ibu menikah lagi, kalian sekaka dengan ayah tiri, tetapi ayah tiri tidak menafkahi kebutuhan kalian karena kalian malah dititipkan sama kakek nenek, makan, minum, kemudian uang saku sekolah, ya kakek nenek ya berarti nama ayah ini isi aja dengan nama ayah kandungmu dengan status bercerai atau sudah wafat gitu ya. Jadi kalau ayah tiri nggak tanggung jawab, nggak perlu diisi di websitenya KIP Kuliah. Kemudian status hubungannya ialah ayah kandung, pendidikannya sesuai dengan pendidikan yang dialami, kemudian pekerjaannya tidak bekerja, kemudian berkaitan detailnya isi bahwa karena bercerai ayah sudah tidak kasih nafkah kepada saya, gitu aja. Lalu kalau misalnya yatim piatu atau mungkin broken home kemudian sepenuhnya kalian masuk kakek nenek, maka di sini nama ayahnya, nama kakek atau nama nenek atau nama paman atau nama kakak gitu ya. Ya disesuaikan aja, kalau ibu sudah nggak ngasuh kamu, kemudian kalian ikut siapa gitu ya. Satu kakak dengan itu yang ngasuh kalian, maka di sini itu adalah nama wali kalian, status hubungannya wali, kemudian status ayahnya masih hidup tentunya, kemudian hubungan wali ya. Kalau wali ini ada hubungan walinya, keluarga ayah atau ibu, kerabat jauh dan lainnya lah gitu. Kemudian pendidikannya, pendidikan wali kalian, pekerjaannya, pekerjaan wali, kemudian detailnya ya detailkan detail pekerjaan, pendidikan terakhir dan kondisi kesehatan wali kalian. Ini contoh detail ayah ya, misalnya ayah saya berusia 40 tahun, pekerjaan ayah sebagai petani, lahan sawah garapan 1 hektar, jadwal kerja fleksibel, kondisi kesehatan masih fit, kemudian pekerjaan sampingan kuli bangunan, saya anak sulung gitu ya, anak paling tua, saya punya 2 adik, 1 kelas 3 SMP dan 1 lagi kelas 4 SD. Ayah tentu tidak kuat jika harus mengkuliahkan saya. Ayah punya riwayat kesehatan dan masuk rumah sakit karena COVID-19. Misalnya seperti itu. Jadi ceritakan
kondisi ayah. Minimal menjelaskan berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan terakhir, dan kondisi kesehatan. Di sini nggak saya sebutkan pendidikan terakhirnya ya. Pendidikan terakhir SD misalnya gitu ya, ditambahkan seperti itu. Itu contoh detail ayah. Lalu berkaitan dengan informasi jumlah tanggungan. Jadi kita harus merevisi dari tutorial di tahun-tahun sebelumnya karena kita cocokkan dengan panduan tahun 2014 yang itu dirilis oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan panduan pendaftaran bidik misi. Yang dimaksud dengan jumlah tanggungan orang tua itu artinya ayah dan ibu itu tidak dihitung. Maka di kakak itu ada berapa orangnya, dikurangi ayah dan ibu, dikurangi orang yang sudah bekerja, dan dikurangi orang yang statusnya sudah menikah gitu ya. Jadi misalnya di kakak itu ada 7 orang, maka dikurangi ayah ibu tinggal 5 orang, kemudian dikurangi yang bekerja misalnya 1, tinggal 4 orang. Misalnya ada kakak kalian perempuan baru menikah tetapi belum bikin kakak baru, ya dikurangi kakak kalian, berarti tanggungannya tinggal 3 seperti itu. Jadi misalnya yang tidak bekerja dan tidak menikah itu 3 orang, kamu kemudian 2 adik kamu masih sekolah seperti itu. Lalu nomor telepon orang tua ini, jadi isikan nomor HP orang tua gitu ya. Jadi untuk jumlah tanggungan jelas ya, antara pengisian akun SNPMB dan KIP kuliah sama, penafsirannya sama, harusnya jumlah isiannya sama. Tapi ketika di websitenya SNPMB salah ya, untuk pengisian di websitenya KIP kuliah yang penting benar. Jadi kalau ada salah-salah sedikit di websitenya SNPMB itu tidak apa-apa, tetapi kalau di websitenya KIP kuliah diusahakan yang paling benar gitu ya. Jadi itu untuk menu keluarga.